Nah itu, Iya kan? brengsek, makanya gue bilang, ngapain nih cerita begitu sama gue? Jadi parno gitu Lah, kan. gue kan 3 minggu gue nggak berani balik ke kosan. Jadi gue nginep di rumah dia selama 3 minggu, gara-gara dia yang cerita. Tanggung jawab dah lu kan, gara-gara lu ngasih tahu gitu kan. Nah itu dia, makanya gue, aduh kalau udah itu. Halo Sob Bro, Halo, kali ini gue kedatangan tamu dari jauh. Dari mana bro? dari Tangerang Selatan Pak. Kita ke tetangga, gimana sih Anda? Deket dong. Sekedar info, Sony Saragini adalah finalis Indonesian Idol dan juga vokalis super. Mantap. Gimana bro, selama corona di rumah? Ya, Kerjaan aman? ya aman gak aman bro. Tapi gini bro, selama corona ini ya memang gue kan work from home ya. Iya, semua lah, nggak lu, Semua. gue juga sama Iya. WFH. Nah, tapi kita jadi lebih produktif. Yang tadi tidak pernah kepikiran, akhirnya kita bikin sesuatu. Iya. Yang tadi tidak pernah melakukan ini, akhirnya melakukan sesuatu. Ya jadi lebih produktif dalam hal ya untuk hal yang lain. Iya. Lalu sendiri gimana bro? Lu selama corona ini kan lu biasa nyanyi, manggung. Nah. Iya, nyanyi, kuliah. Sekarang udah bingung juga Pak, lama-lama. Gue udah hampir 3 bulan lah. Kalau gue ya, kalau dari gue sendiri sih ngikutin anjuran pemerintah di rumah doang. Gitu. Lu sendiri gimana? Ya Sama tadi juga. ya, work from home ya. Itulah bro. Mau Ya. tak mau. Ya, kita yang musisi juga nggak ada kerjaan. Jadi kita bikin konten saja di sini. Oke bro, gini bro, kan lo waktu itu di Indonesian Idol tinggal di asrama ya bro ya, Iya. dan rame-rame juga. Lo agak serem, dengar asrama itu agak serem bro ya, agak horor gitu gimana? Lo ada pengalaman horor nggak di sana? Kalau gue sendiri sih, kalau selama gue ikut acara talent show di TV, kan gue pernah Indonesia Mencari Bakat pertama bareng Brandon, bareng Putri Ayu. Terus gue juga pernah ikut di Rising Star yang season 1. Hani Oh dia. iya. ya. Oh Hani dia, gue tahu. Hani dia. Yang sering cover lagu itu kan? Iya, betul. Ah iya oke. Nah, dari kedua itu sih sama yang terakhir nih Indonesia Idol yang 10. Dari 3 talent show itu selama gue asrama, paling lama kan di Rising Star hampir 3 bulan. Oh Kalau kalau dia lama 3 bulan. Iya. Kalau Indonesia Idol kan cepet aja Pak. Oh berapa lama waktu itu? Ya cuma 2 minggu kan nggak Wah, itu lama, panjang. bro. Nah, Ya gimana bro, lo pengalaman horor lo di sana? Ada nggak kira-kira? Karena soalnya dengar-dengar agak-agak horor-horor gimana? Gitu. ya kalau teman-teman yang lain ada beberapa yang ngerasa oh nggak enak nih tidurnya tuh. Cuman kalau gue pribadi nggak pernah ngerasain. Oh. Cuman walaupun gue nggak pernah ngerasain di tempat asrama atau di karantina ya, kita bilang karantina gitu. Gue pernah ngerasain ya bisa dibilang horor lah. Oh gimana tuh ceritanya? Ini tapi bukan di sini bro ya, bukan di asrama Indonesian Idol ya? Bukan Pak. Oh asrama mah aman. Aman Kita ya? ada yang jaga kok. Enjoy lah pokoknya. Iya. kalau orang lain nggak tahu ya yang Hmm. di sana. Cuman dengar-dengar sih ada juga yang ngerasain. Cuman kalau gue sih enggak. Nah, balik lagi tadi ya. Gue itu pernah. Jadi gue ini kejadian waktu masih kecil sih. Oh usia berapa tuh? Ya 5-6 tahun lah Pak. Oh oke. Ya pengen TKB ya. Kan TK, kelas ya. 6 kan kelas 1 kan SD kan. Usia berarti 5-6 tahun ya kurang lebih gitu. Iya. Terus gua tuh dulu masih tinggal di daerah Tangerang sana lah pokoknya. Yang maksudnya Banten sana lah. Pokoknya Jauh lah dari Jauh. dari Di peta nggak ada berarti? Nggak ada lah pokoknya di peta nggak ada. oke. Nah, jadi gini. Gua waktu masih kecil suka main di kamar biasa lah anak kecil kan. Main loncat-loncat. Zaman itu kan belum ada BBM, Pak, belum ada YouTube. Oh belum ada ya? Belum ada. Zaman sekarang Oke, mah oke. anak-anak kecil mah Apalagi udah smartphone pasti nggak ada. Wah, telepon rumah kalau zaman itu. Oh Nokia juga belum ada bro? Udah ada lah, maksudnya udah tua banget gua. Iya. Nah, jadi gue suka main di kamar. Kebetulan kamar gue di depan. Oh oke, depan. Ya, jadi kondisi rumahnya cukup besar lah kamar gua gitu. Nah, kamar gua sama adik itu kasurnya tuh nyain kasur, terus ininya tuh jendela. Oh tapi lu satu kamar sama dia lu? Satu kamar. Tapi langsung ke jendela? Langsung jendela. Oh oke. Cukup gede lah jendelanya.
Rumah lama. Itu luar jendela apa ininya? Langsung ke ini pekarangan rumah. Oh tapi kosong. Tapi ada anjing gua aja. Oh ada anjing berapa ekor tuh? Ada 2. Oh, oke. Maunya anjing gua galak lah. Sapam juga pada takut. Pernah sapam sampai ini gara-gara sembarangan masuk ini naik ke atas pohon minta tolong sama nyokap akhirnya dibawa-bawain aja. Terus singkat cerita karena sering main kan gue masih kecil jadi nggak aware lah sama hal-hal yang ini kalau malam-malam tuh nggak boleh berisik, nggak boleh ini segala macam. Kan banyak tahayul gitu kan. Iya, gue juga ya kan. Kalau di rumah nggak boleh pakai payung lah kan ada juga yang kayak gitu. Iya ada juga nggak boleh pakai jarum. Nah, ya itu mitos-mitos kecil lah. Ya udah kita kan anak kecil ya main-main aja masuk kasur terus di suatu hari gitu terus lagi main jam 7:30 8 malam. Oh oke. Tiba-tiba karena kita mainnya dekat gitu di atas kasur kan dekat jendela kan yang tadi gue ceritain. Iya. Terus kayak ada yang ngetok. Serem nih. Iya. Ngetok siapa tuh? Dari luar. Oh oke. Jadi ke kamar lu apa rumah? Ke kamar gua. Oh oke. Itu 3 kali itu. 3 kali 4 kali itu gua lupa kan masih kecil. Nggak tahu. Bodo amat lah gitu kan anak kecil ya. Peduli amat gitu kan bermain. Wah. Bisa jadi tamu atau bisa apa. Jadi kan. Cuman di luar itu orang kan kencang terus lah. Anjing gua gonggong. Oke. Berapa kali nyokap keluar marahin aja. Diam. Malam kan gak enak walaupun tetangga. Iya, jam 7 malam kan, jam 8 malam. Iya. Terus di sebelah kanan walaupun gak ada orang, depan gua juga gak ada orang. Cuma ada di sebelah kiri. Tetangga gua cuma 1. Terus udah 2 kali, ya udahlah, nyokap gua bilang, udahlah, udah amat lah. Lagi juga si yang sebelah juga nggak terlalu rewel orangnya. Terus main lagi dong, lagi. Tapi tetap gonggong tuh kayak anjing gua tetap gitu. Apa kayak melihat sesuatu berarti dulu. Kan katanya kalau punya anjing itu punya sense apa ya? Dia bisa ngerasain apa yang nggak orang rasain. Katanya sih gitu. Yang tidak nyata. Iya. Mungkin kasat mata lah, kasat mata. Yang manusia biasa nggak bisa lihat, anjing bisa lihat. Iya, gue dengar juga gitu. Nah, terus gimana tuh? Terus main lagi dong sama dia gue kan. Terus main selimut, kalau terus datang lagi ketokannya. Padahal nggak ada orang. Gue buka dong, yang kedua kali gue buka, ada ini, gue ngeliatnya pembantu gue. Jadi di rumah tuh ada pembantu 1. Bagus di teknik mukanya kayak gitu pak, kayak senyum. Tapi mukanya real, mas ini benar-benar nggak rusak kayak misalnya kayak di film-film, bukan, real. Benar-benar kayak pembantu lu real. Iya. Karena masih bocah, gue panggil dong. Mbak. Ingat banget. Terus, Mbak, masuk, bilang gitu kan, ke kaca. Terus dia nggak ada pergerakan, nggak ngedip, nggak apa, kita terus senyum. Tapi sorry bro, lo lihat ke kakinya, nginjak nggak? Enggak kan gini, di kaca gitu kan, dia gini. Gitu. Sambil kayak senyum gitu loh. Senyum kecil lah. Gak bisa gue bilang senyum ya? Iya, gitu. Kayak senyum Mona Lisa lah pokoknya. Iya, kita nggak senyum simpul. Iya. Simpul sepatu gitu lah pokoknya. Nah, terus karena gue panggil gak nyaut, nggak ada respon. Gue panggil lagi dong, Mbak, masuk. Tiba-tiba suara anjing doang makin kencang. Kung. Itu di depan pintu kamar lo? Enggak, di depan jendela. Depan persis jendela. Gua lagi gini. Berarti dari luar dong? Dari luar. Terus gua tutup, gua buka. Tutup, tetap masih ada. Terus gua keluar dong. Inisiatif. Gua inisiatif, gua keluar. Terus buka pintu, udah tutup. Udah kunci pintu udah jam 8 kan. Kondisi komplek nggak terlalu rame, sepi nggak kayak tempat kita sekarang lah pak. Maksudnya zaman dulu ya. Iya, zaman dulu Tangerang itu kan emang dibilang tempat jin buang anak lah. Ya gitu katanya kan. Terus gua buka pintu, pintu besi kan. Terus
gue lihat ke kanan kan, kamar gue di sebelah kanan dong. Terus gue buka, terus gue nengok, gue sendiri, terus nggak ada orang. Loh. Terus gue bingung dong, perasaan tadi si Mbak di sini gitu kan. Terus tetep anjing berisik, nama anjing gue kan Panco kan, Panco diem, berisik, udah malam gitu. Menggelegar gitu. Tetep apa kayak ngegeram gitu. Iya. Terus udahlah, gue tutup pintu, gue masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba nyokap gue dari belakang kan, Bang, lagi dekat ruang tamu gitu kan. Iya. Bang, ngapain bang? Udah malam keluar, kan mau mama udah kunci. Enggak tadi sih, gue jawab dong. Enggak itu Mbak di luar gitu. Apaan sih? Orang udah semua di dalam. Enggak tadi si Mbak ini di luar, aku lihat sama adik tuh di depan kaca kamar. Terus tiba-tiba dari belakangnya nyokap datang pembantu yang mukanya tadi lu lihat itu? Iya. Yang di luar kamar lu? Iya. Terus Jadi siapa tuh bro yang di luar itu? kan nggak tahu, cuma tiba-tiba gua tanya, loh mbak kan di luar. Terus bocah, gua nggak tahu apa. Mbak kan di luar, kok di dalam? Enggak kok, orang tadi mbak lagi nyuci kamar mandi. Menakutkan bro. Iya kan? Maksudnya? Ya. Terus lu kan cerita ke mama lu? Kan orang ngapain tadi, orang nyokap gua benar-benar lihat sendiri kan. Gua keluar rumah terus gua bilang ada mbak. Yang gua nggak habis pikir, itu bener-bener real muka pembantu. Nggak seram-seram? Enggak. Kalau orang bebayang? Nggak ada, bener-bener real muka. Bisa. Apa ya? Enggak. Sangat. Dibilang horor, bisa juga salah karena waktu gue masih kecil. Tapi ini apa namanya, ingatan gue nggak pernah. Tapi jangan waktu itu lagi tidur gitu bro, nggak mimpi atau? Gue dari kecil selalu tidur jam malam selalu. Dari kecil ya. Oh. Jadi beda kalau gue. Jadi bukan tidur ya? Enggak, bener-bener kayak setengah mimpi apa ini? Enggak bener-bener lagi main. Terus gue gitu sih mbak, kok senyum? Iya. Atau ini bro, ada maksudnya orang-orang di situ sebelumnya ada cerita-cerita horor di situ? Iya, itu kan rumah lama. Siapa tahu penghuni lamanya? Ya kita nggak tahu lah. Cuman ya itu sih yang gue pernah. Kalau yang yang tidak bisa dijelaskan, gue nggak bisa bilang itu hantu atau apa. Biarkanlah para subro yang sedang menonton yang memutus. Itu hanya orang pintar yang ini. Mungkin nanti kapan-kapan kita panggil orang yang ngerti begitu kali ya, biar kita tanya-tanya. Mungkin sabro di sini punya kemampuan supranatural, atau yang merasa anak indigo, boleh share ke kita atau berbagi pengalaman. Cerita yang gua tadi sampaikan di video ini mungkin bisa ada kasih penjelasan di kolom komentar atau bisa, ya kan? Karena terus terang kita bukan orang yang punya kemampuan untuk itu. Cuman pernah merasakan. Itu. Nah, kalau lu sendiri gimana bro? Pernah nggak sih ngerasain masalah horor ya, paranormal activity? Yang tidak bisa dijelaskan lah. Iya, tuh. Gue sebenarnya kurang berani bro cerita-cerita begini. Tapi nggak apa-apa, gue punya experience waktu itu gue ya di Bogor ya. Waktu itu gue kuliah dan ya? ngekos. Di mana nih kalau boleh tahu? Gue waktu itu kuliah di IPB. Wih, anak pinter nih. Oh, iya. Soalnya gue gak keterima pak, ya kan? Ya, jadi kayak gitu bro. Jadi begini ceritanya bro. Gue punya temannya ini ya punya pacar. Teman gue ini punya pacar, cewek. Dan dia nggak tahu pacarnya ini sering diikutin. Maksudnya diikutin gimana? Ya kalau menurut dia, jadi misalnya dia teman gue jemput pacarnya dari tempat kerja, pas pulang itu kayak ada terbang yang ngikutin dia. Dia ngerasanya gitu? Si cewek ini cerita ke pacarnya. Temen lu ini kan? Iya, dia bilang kakak kan ngikutin kita nih kakak. Teman gue bilang udah gak usah peduliin. Jadi kayak terbang ngikutin.
Gak berani aku ceritanya sebenarnya bro. Nggak apa-apa bro. Oh bro ya. Oke, nah itu. Nah waktu itu, kosan gue ini sebenarnya udah gede ya, besar, rumah besar, gedung besar. Tapi udah hampir 2 tahun nggak ada yang ngekos. Kenapa? Alasannya tuh? Nah itu gue nggak tahu. Nah, padahal menurut gue tuh kosannya itu Rapi, bersih gitu ya? nggak bersih juga, cuman gede, bagus dan murah. Kos-kosan dan lokasi itu pas strategis, mana-mana Dekat kampus lah gitu. Dekat kampus, mau ke kota Bogor juga dekat, tapi hampir 2 tahun kosong. Nah kebetulan gua membantu yang punya kos cari orang kos di situ. Dan ya karena gua dapat persen dari ibu kosnya, Dapat duit lah gitu ya. ya dapat duit, makanya gua mau bantu nyariin. Dan dengan mudahnya gua dapat dalam 2 minggu dapat langsung ada sekitar 12 anak kos. Nah, punya ini ya juga. lumayan bro, namanya anak kos bro. Bakat marketing ini. Nah, lumayan bro, buat makan, buat naik angkot waktu itu kan. Iya. Tapi ya singkat cerita begitu. Nah, kenapa bapak kosnya mau ngasih? Ya kalau dengar cerita, bapak kosnya mau ngasih ke gua itu sekitar 15% dari yang kosan itu ya? Yang orang kos, karena dia bilang daripada di tempat nama jurik, mendingan ya udahlah kasih aja 15%. Yang penting dia mau bisa bisa ya datang anak kos lah gitu lah, gitu lah ceritanya kan. Nah, singkat cerita, teman gue ini main ke kosan gua sama pacarnya itu. Maksudnya main itu gimana pak? Ya biasalah lagi anak muda lah, udah main jalan ini. Nah, kebetulan gue memang lagi mau pergi, ya ini udah jam-jam sekitar jam 7 malam. Dia mau pergi, gue mau ada janji, ada urusan itu. Kebetulan dia ya naik motor. Nah gue kan nggak ada motor, gue pinjam motor dia. Akhirnya gue pinjam motor dia, ya. Ini satu fakultas juga gimana? Oh enggak, cuman beda, cuman teman-teman main aja, cuman beda kampus, beda kampus lah. Nah nggak berapa lama, gue pas di satu tempat tiba-tiba ngelihat dia lagi. Terus gue bilang, loh, kok lu udah di sini aja? Lu tegur itu yang lu ketemu di jalan? Enggak, teman gue tuh tiba-tiba ketemu di tempat. Artinya ya gue baru sekitar 20 menit. Terus dia bilang, ceweknya melihat, sorry nih, aduh, serem gue ngomongnya. Oh, kuntilanak itu lagi di kamar gua. Loh, kan bangsat banget tuh. Tahu gak kenapa bangsat gue bilang? Gue ngekos di situ hampir 2 tahun gak pernah ada apa-apa. Terus dia cerita begitu sama gue. Ya gue gak berani balik ke kosan selama 3 minggu. terus lu gimana? Ya kita nginep di rumahnya dia selama 3 minggu, gue gak berani di kosan. Tapi sebenarnya untungnya gue bro gak bisa ngeliat, untungnya ya. Tapi ya kayak teman gue itu pacarnya bisa ngeliat, dan ya itu akhirnya ya. Terus gue depan kamar gue juga punya cerita, dia juga nggak bisa ngeliat. Tapi dia punya teman yang dari Bandung, kalau main ke itu di belakang kamar mandi ada kayak tempat bak untuk mandi besar gitu. Nah itu banyak situ kudru ini. Pokoknya lah, itulah ya. Ya untungnya bro, itu bro, untungnya gue nggak bisa lihat, dan gue ya cuman yang mereka bisa lihat. Nah itulah pengalaman gue, kenapa gue bilang gue sebenarnya nggak punya kompetensi juga sih cerita tentang beginian. Iya. Nah tapi ya itulah yang bisa gue share bro. Serem sih. Aduh, kalau cerita-cerita gini nggak ada habisnya ya. Iya. Ya gitulah bro, cerita gue ya, bukan cerita langsung sih, tapi ya, kata temen lu lah. Iya, kata temen gue lah. Kalau gue jadi temen lu sih nggak bakal gue kasih tahu pak. Nah itu, Iya kan? brengsek, makanya gue bilang, ngapain nih cerita begitu sama gue? Jadi parno gitu kan. Bayangin 3 minggu gue nggak berani balik ke kosan. Jadi gue nginep di rumah dia selama 3 minggu, gara-gara dia yang cerita. Tanggung jawab dah lu kan, karena lu kasih tahu gitu. Nah itu dia, makanya gue aduh kalau itu. Oke bro, mungkin cerita horor sampai di sini aja bro. Iya. Gimana? Agak serem. Ya udahlah ya. Thank you bro, udah Sama-sama. sharing pengalamannya. Itu pengalaman. Kita saling sharing sebetulnya. Iya. Sharing. Pengalaman, tapi ini pengalaman yang ya, susah dilupakan bro ya. Karena Apa ya?
tidak bisa dijelaskan juga, bukan cuma tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dilupakan, tapi tidak bisa dijelaskan juga. Ya. Kita bukannya mau oh ini kejadian horor gue, enggak ya, kita enggak. Ini cuma ya sharing. Kayak gue juga kan bukan pengalaman pribadi. Oke, mungkin sabro di sini punya pengalaman yang lebih horor atau mungkin lebih klinik. Lebih klinik. Lebih serem lagi. Boleh dong share ke kita, mungkin balas di komen, atau siapa tahu kalian adalah anak indigo, mungkin bisa menjelaskan. Bisa datang ke base camp kita? Oh boleh banget. Atau bisa juga menjelaskan experience yang kita ceritakan tadi. Ataupun menjelaskan kali ya? Bisa. Ya. Kok bisa? Lu lihat tapi teman lu bisa lihat. Gue nggak bisa. Lihat, teman gue bisa. Iya gitu. Nah, lu juga merasain itu. Tapi ya apapun itu bro, ya itulah cerita kita. Oke semua sabro, terima kasih atas waktunya untuk menonton kita. Jangan lupa untuk ya like, subscribe atau share juga. Komen juga. Komen juga. Iya. Oke. See you guys. Sampai ketemu lagi. Bye.